Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Oktaviani. Saya adalah mahasiswi Universitas Esa Unggul Kampus Citra Raya Tangerang, jurusan Desain Komunikasi Visual dengan nomor induk mahasiswa 202010002016. Adanya saya di sini, saya akan memberitahu Anda tentang dampak negatif dan positif dari fenomena aplikasi TikTok bagi para remaja. Kehidupan manusia yang bermula dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang bisa dikategorikan sebagai yang sangat modern. Di zaman yang semakin canggih ini, teknologi sebagai media informasi dan komunikasi yang berkembang pesat pada masa sekarang ini. Segala sesuatu yang dapat kita cari dan kita selesaikan dengan cara-cara yang sangatlah praktis. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mempermudah semua aspek kehidupan di dunia. Dunia informasi saat ini seakan-akan tidak bisa lepas dari teknologi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi yang semakin lama semakin canggih. Salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi seperti adanya smartphone dan media internet, membuat manusia semakin meningkatkan cara komunikasinya. Apalagi sekarang berbagai macam media untuk berkomunikasi pun hadir untuk memudahkan manusia dalam berinteraksi. Seiring dengan pengembangannya zaman, teknologi internet sekarang ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat. Hal inilah yang melahirkan media sosial. Media sosial ini merupakan media online, yaitu media yang hanya ada dengan menggunakan internet, di mana cara penggunaannya bisa menuangkan ide-ide baru, mengekspresikan diri, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhannya. Kehadiran media sosial inilah yang memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bersosialisasi lewat media internet ini. Salah satu aplikasi di media sosial yang dapat kita lihat sekarang ini adalah aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini merupakan aplikasi yang saat ini sedang booming di kalangan anak-anak, remaja, bahkan sampai orang dewasa. TikTok adalah aplikasi buatan dari negeri tirai bambu, lebih tepatnya yaitu Tiongkok. Aplikasi yang platformnya khusus video, musik, dan foto. Aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi lain, contohnya aplikasi musikal. Selain itu, bukti boomingnya aplikasi TikTok dilihat dari nilai reviewnya yang sangat tinggi di Play Store, yaitu 4,6 rating yang hampir sempurna, memadukan kecerdasan buatan dan pengambilan gambar. Dari penjelasan saya tadi, saya di sini tidak akan membahas fitur yang terdapat dalam aplikasi TikTok sendiri, tetapi saya akan membahas dampak-dampak yang dihasilkan dari aplikasi TikTok kepada anak-anak, remaja maupun orang dewasa, khususnya dampak teknologi informasi dan komunikasi dari segi positif maupun segi negatif. Dari segi positif sendiri, aplikasi TikTok memiliki beberapa manfaat untuk remaja, salah satunya yaitu sebagai salah satu aplikasi yang dapat mendorong kreativitas seseorang dalam membuat suatu karya. Aplikasi TikTok ini juga berbasis video dan musik dan dapat melatih diri anak-anak atau remaja untuk mengasah skill editing video untuk konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Memang aplikasi TikTok sekarang sedang menjadi-jadi. Tidak hanya anak-anak dan remaja, orang dewasa hingga lansia pun banyak orang yang sudah ketagihan menggunakan aplikasi sosial media satu ini.
memiliki banyak filter unik, dibanjiri oleh banyak konten dan dari yang lebih menarik, aneh, sampai konyol dari penggunaannya sendiri, membuat TikTok menjadi salah satu aplikasi sosial media paling populer dan paling banyak didownload saat ini. Tetapi seiring dengan meningkatnya popularitas TikTok di masyarakat, terdapat beberapa resiko pula yang mengikutinya. Salah satunya adalah resiko kecanduan menggunakan TikTok yang bisa mengancam tidak hanya kesehatan tubuh, tapi juga mental. Aplikasi TikTok sekarang sedang menjadi-jadi. Tidak hanya anak-anak dan remaja, orang dewasa hingga lansia pun banyak orang yang sudah ketagihan menggunakan aplikasi sosial media satu ini. Memiliki banyak filter unik, dibanjiri oleh banyak konten dan dari yang lebih menarik, aneh, sampai konyol dari penggunaannya sendiri, membuat TikTok menjadi salah satu aplikasi sosial media paling populer dan paling banyak didownload saat ini. Tetapi seiring dengan meningkatnya popularitas TikTok di masyarakat, terdapat beberapa resiko pula yang mengikutinya. Salah satunya adalah resiko kecanduan menggunakan TikTok yang bisa mengancam tidak hanya kesehatan tubuh, tapi juga mental. Tapi dari beberapa poin positif dari TikTok sendiri, terdapat banyak dampak negatif untuk anak-anak dan remaja. Salah satunya segi negatif dari TikTok sendiri adalah secara tidak langsung, TikTok menjadi penyebab generasi remaja untuk suka bergoyang ria. Adanya orang biasa saja dan ada yang luar biasa saja. Luar biasanya yaitu keterlaluan. Bahkan ada beberapa remaja dan anak-anak bergoyang ria yang tidaklah wajar untuk diperlihatkan. Yang kedua, terdapat banyak video yang tidak pantas menjadi contoh yang tidak baik bagi perilaku remaja dan anak-anak zaman sekarang ini. Yang ketiga, seseorang menjadi terlalu kreatif demi video yang lucu dan menarik sehingga tidak mampu menilai mana yang pantas dan mana yang tidak. Apabila ini dianggap sebagai media hiburan, maka YouTube-lah lebih baik. Memang benar tujuan aplikasi ini pure untuk hiburan, tetapi hiburan yang berlebihan juga tidaklah benar. Tetapi mereka menjadi seperti tidak berpikir dahulu sebelum merekam apa yang mereka lakukan. Mungkin mereka hanya berpikir bagaimana caranya membuat video yang oke, yang bagus, menarik, dan banyak merespon dari penonton, tanpa peduli dengan apa yang mereka tampilkan itu baik atau buruk untuk orang lain maupun dirinya sendiri. Mengarahkan seseorang untuk melakukan tindakan bully dan pelecehan. Beberapa orang menggunakan aplikasi TikTok untuk mengolok-olok orang atau komunitas agama, rasisme, hingga body shaming sebagai bentuk hiburan. Aplikasi TikTok juga digunakan oleh orang-orang sebagai sarana untuk menyebarkan hoaks, memperburuk image seorang atau sekelompok orang. Tentu saja dengan adanya konten seperti itu berkeliaran bebas di TikTok, anak-anak atau remaja bisa menontonnya hingga membuat konten serupa. Yang ketiga yaitu mengarahkan kepribadian menjadi antisosial. Habisnya waktu yang dihabiskan orang untuk anak-anak demi membuat konten di TikTok tentu saja bisa mengubah kepribadian mereka secara perlahan-lahan dan lebih cepat lagi untuk anak-anak dan remaja. Kurangnya interaksi sosial yang diakibatkan dari kecanduan bermain TikTok akan membuat pengguna menjadi antisosial, dan antisosial ini merupakan sumber dari berbagai macam jenis penyakit mental lainnya. Dari penjelasan saya tadi membahas tentang dampak positif maupun negatif dari aplikasi TikTok yang sedang booming di Indonesia ini. Meskipun masyarakat berpikir banyak sisi negatifnya dibandingkan sisi positif, tetapi kita tidak bisa menyalahkan perkembangan dari teknologi ini. Kembali lagi kepada diri kita sendiri untuk menggunakan teknologi lebih baik dan bijak, serta arahan dari orang tua sangatlah amat penting bagi remaja zaman sekarang ini. Bijaklah dalam menggunakan media sosial, tidaklah hanya untuk TikTok saja. Kamu juga harus membatasi diri terhadap penggunaan berlebihan dan akun media sosial kamu yang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.